Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salaha bisirul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi ajma'in asyhadu an la ilaha fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Imam Abi Hamid Al-Ghazali di kitab Ulumuddin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى شيخنا الكرام كي حاجي سيف الدين سوري هاشم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين وعلى آله ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Biar saya teruskan bahwa maka uzlah adalah satu media yang tidak mungkin tidak untuk dilakukan. Sedemikian itu kemudian menurut Imam Al-Ghazali untuk menguatkan daripada cahaya kenabian Rasulullah itu sendiri. Karena jika kemudian dalam tulisan Imam Al-Ghazali ini, jika tidak ada satu uzlah sama sekali, maka Rasulullah dan mungkin bahkan siapapun akan larut dengan hiruk pikuk yang terjadi di dalam pergaulan itu sendiri. Maka tidak mungkin tidak, maka jalan satu-satunya untuk kemudian demi menguatkan daripadanya cahaya kenabian adalah dengan uzlah itu sendiri. Dan itu dapat dimengerti secara logika, karena jika sedemikian seseorang larut dalam aksiologinya, maka bagaimana mungkin dia akan berpikir tentang potensi yang muncul bagi dirinya? Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah akan berpikir bahwa dia adalah sosok yang kemudian harus menepikan dirinya sekiranya kemudian mendapatkan kekuatan daripada cahaya kenabiannya itu sendiri. Yang mana kemudian Imam Al-Ghazali dengan baiknya menulis fakanal khalqu la yahjabunahu alillahi fakana bi badanihi mal khalq wa bi qalbi muqabbalan ala Allah ta'ala hatta kana an-nasu yadhunnuna anna Abu Bakrin khalilu. Sedemikian itu sehingga kemudian hadir satu makhluk yang tidak mungkin menutupinya daripada Allah. Maka badannya Rasulullah bersama dengan makhluk, tetapi hatinya dia bersandar kepada Allah Ta'ala. Sehingga kemudian setiap manusia berprasangka sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabatnya. Dari sini kemudian kekuatan daripada cahaya kenabian itu ditunjukkan untuk bagaimana pretensi-pretensi yang mengikat daripada pergaulan itu bukanlah satu nilai yang primordial, sehingga kemudian hal itu dapat menghalangi daripada esensi kenabian Nabi Muhammad itu sendiri. Sehingga kemudian jika Nabi Muhammad itu bergaul dengan Abu Bakar pun, maka sesungguhnya hatinya sama sekali tidak tercampuri dari bagaimana kemudian kepribadian Abu Bakar As-Siddiq ataupun pemikiran-pemikiran Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri. Tetap di sana bahwa kemudian hati yang Rasulullah punya dikarenakan uzlah yang dia lakukan di
Gua Hira tadi membuat kemudian hatinya tetap dalam satu penerimaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi fenomena ini adalah satu fenomena dari satu gerak sejarah yang mana kemudian bagi kita dapat kita mengerti keadaannya. Jadi Rasulullah dia pergi ke Gua Hira, kemudian dia uzlah di sana. Setelah itu kemudian dia kembali daripada uzlahnya, dikarenakan kemudian dia uzlah dan dia menguatkan cahaya kenabiannya, meskipun kemudian dia bergaul dengan Abu Bakar As-Siddiq, tetap kemudian hatinya tetap bertaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu akan senantiasa berbeda jika kemudian Rasulullah tidak bergaul, tidak beruzlah ke Gua Hira itu sendiri. Sehingga gerak sejarah daripada uzlah itu akan sampai ke dalam pikiran kita sebagai manusia, yang mana kita melihat semua metabolisme sejarah ini menjadi satu metabolisme yang benar-benar logis untuk kemudian kita dapat menemukan hal itu tertata sedemikian itu sehingga tercermin di dalam masa-masa yang sekarang jika kemudian kita mengatur sejarah yang terjadi. Bahkan Rasulullah pun harus punya satu pretensi atas uzlah yang kemudian dia harus lakukan, yang meskipun kemudian Rasulullah memiliki teman yaitu Abu Bakar As-Siddiq, tetapi kemudian hatinya tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kemudian keterpautannya itu disebabkan daripada akibat uzlah itu sendiri. Jadi dari pretensi sejarah Rasulullah SAW ini kita semua dapat belajar bahwa semua yang telah terjadi ini adalah satu nilai yang patut dan tidak mungkin berubah sama sekali. Mungkin kita akan berpikir pretensinya tidak begini, pretensinya tidak begitu, atau kita akan menganulir bahwa Rasulullah tidak uzlah ke Gua Hira dan sebagainya. Rasulullah kemudian dia bergaul dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq lah yang kemudian mengajari Rasulullah ajaran Islam itu sendiri. Dari pretensi itu maka keberagaman kita menjadi berubah. Jadi sejarah dan metabolisme sejarah yang kemudian Rasulullah itu miliki juga terekam sampai dengan apa yang menjadi gerak sejarah di dalam kehidupan kita ini. Ada satu fenomena A, ada satu fenomena B, ada satu fenomena C, itu semua dapat dijelaskan dari pretensi sejarah yang ada. Kalau tidak ada penjelasannya, berarti kita membatalkan daripada kenabian Rasulullah SAW itu sendiri. Kita menolak bagaimana bahwa Rasulullah SAW mendapatkan satu kekuatan daripada cahaya kenabiannya di dalam Gua Hira tadi. Dan kita membatalkan uzlahnya Rasulullah, dan kita beranggapan bahwa apa yang menjadi ajaran Rasulullah itu didatangkan dari sebab pergaulannya dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan oleh karena itu maka hal itu menjadi terlarang di dalam pemikiran kita. Demikian juga dengan bagaimana kita melihat sejarah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin akan menyalahkan satu sosok di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menyalahkan seseorang di dalam kehidupan kita, atau mungkin kita akan lebih memilih cenderung terhadap orang lain di dalam kehidupan kita. Tetapi itu juga dengan pretensi sejarah yang muncul dan memiliki metabolisme sejarah, sebagaimana kita melihat bagaimana sejarah ajaran Islam yang muncul di masyarakat kita, kemudian dan hal itu memiliki metabolisme sejarah yang logis di dalam benak dan pemikiran kita. Akan sangat terlarang buat kita kemudian mengatakan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah disibukkan dengan pergaulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemikirannya sempit, kelapangan dadanya hilang. Semua itu membuat kita tidak sanggup untuk mempercayai satu ajaran Islam pun, yang mana kemudian kita beranggapan bahwa Rasulullah tidak memiliki waktu untuk mengambil uzlah di Gua Hira tadi atau di Gunung Hira, atau membatalkan uzlahnya di sana, sehingga kemudian cahaya kenabian bagi dirinya adalah satu hal yang masih lemah. Dari pretensi itu kita akan mengangkat bahwa bukan Rasulullah yang kemudian menjadi seorang utusan, tetapi Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian menjadi utusan. Oleh karena itu, mengaca daripada kemudian pemberangkatan uzlahnya Rasulullah itulah, dan kemudian menjadi satu metabolisme sejarah di dalamnya, maka semua apa yang menjadi dasar pemberangkatan keberagaman Islam ini juga harus logis di dalam pikiran kita. Kita tidak mungkin kemudian akan dengan canggung mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu utusan yang kemudian kita menerima wahyu-wahyunya, kita menerima Al-Qurannya, kita menerima hadis-hadisnya, tetapi kita tidak kemudian berbicara bagaimana sejarah yang menopang di dalam pemberangkatan kenabiannya secara sinergis. Kita disibukkan dengan bagaimana daya daripada hati kita yang mengatakan bahwa hal itu dipengaruhi daripada teman perjuangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri, yang mana kemudian bahwa temporasi dari pemberangkatan uzlah itu adalah satu fundamen yang kemudian juga terjadi di dalam kehidupan kita. Jika terjadi sebuah pengangkatan sebuah derajat sejarah di masyarakat kita, hal itu harus memiliki satu pretensi atau mode yang logis untuk dapat kita terima. Kalau misalkan ada harga turun, kita harus berpikir bahwa hal itu dipengaruhi dari banyaknya benda yang beredar di masyarakat. Kemudian kalau ada masalah, hal itu kita harus bicara bahwa di dalam keniscayaan permasalahan itu disebabkan daripada pretensi sebab daripada masalah itu untuk muncul. Jadi kita tidak boleh kemudian serta-merta mengangkat modulasi sebuah sejarah tanpa metabolisme sejarah, sehingga kemudian kita akan membuat persangkaan jika apa yang menjadi kekuatan cahaya kenabian Muhammad SAW adalah satu hal yang dapat dibatalkan. Dan oleh karena itu uzlahnya Rasulullah SAW adalah satu hal yang tidak terjadi. Ada nilai keharaman di dalam pemikiran kita. Kita tidak boleh kemudian melihat semuanya tanpa satu pretensi. Atau kita melihat bahwa memang ada pretensi yang membuat semua itu telah terjadi. Tapi bukan berarti bahwa ketika pretensi itu muncul, maka harus ada kambing hitam yang dimunculkan dari sejarah tersebut. Kita masih di dalam Islam yang kemudian belum keluar daripada agama itu yang di Kristen, maka harus niscaya ada kambing hitam dan sebagainya. Maka kita harus mengambil langkah diskusi yang ketat daripada bagaimana melihat nilai keberagaman Islam itu sendiri. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan, karena harus 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.